Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada Komisariat Sastra Universitas Negeri Malang yang telah bersedia memberi saya kesempatan untuk mengisi konten di akun YouTube-nya. Dan sebelumnya saya perkenalkan, saya Ananda Arifamilia dari Komisariat Ekonomi Universitas Negeri Malang. Di sini saya akan sedikit mereview buku yang berjudul Perempuan di Titik Nol. Jadi buku ini adalah buku pertama saya yang saya baca karena saya tertarik pada cover bukunya. Dan buku ini diterbitkan pertama itu pada tahun 1989 di edisi pertama dan edisi ketujuhnya di Januari 2003. Judul asli dari buku ini adalah Woman 8.0 karena ini adalah buku terjemahan. Buku ini ditulis oleh Nawal El-Saadawi dan novel ini merupakan kisah yang diceritakan oleh perempuan bernama Firdaus dari sel penjaranya tempat dia menunggu pelaksanaan hukuman matinya. Dia telah membunuh seorang laki-laki. Nah, menariknya pada buku ini tidak hanya ada satu sudut pandang, saya menemukan ada dua sudut pandang cerita. Yang pertama yaitu dari Nawal El-Saadawi sebagai penulis dan yang kedua adalah Firdaus sebagai tokoh, bisa dikatakan tokoh utama yang menceritakan apa-apa poin penting yang ada di dalam buku ini. Kehadiran buku Nawal El-Saadawi ini menunjukkan bahwa perjuangan perempuan Mesir untuk merebut kedudukan dan hak-hak yang sama, dan lebih penting lagi untuk mendapatkan perubahan nilai dan sikap kaum laki-laki Mesir terhadap perempuan yang masih belum sepenuhnya tercapai. Saya sangat mengagumi sosok Firdaus ini karena dia berani menceritakan semua pengalamannya agar pembaca memahami bahwa tak semua laki-laki itu baik seperti itu dan perempuan itu tidak selalu dipandang buruk. Dan pesan moral yang bisa saya ambil dari membaca buku ini adalah perempuan harus memiliki prinsip. Dan setelah membaca lebih dan membandingkan dengan keadaan yang terjadi pada saat ini, tidak sedikit apa-apa poin-poin yang telah diceritakan di dalam buku ini itu ialah apa yang benar-benar terjadi. Cerita yang disajikan pun linear, namun cerita di buku ini menceritakan hal yang pernah dialami. Jadi ceritanya ini itu seperti kilas balik dari mengapa si Firdaus ini ada di dalam penjara dan akan dihukum mati. Firdaus merupakan pekerja malam dan dia merasa bahwa sebenarnya lelaki itu sama saja, tidak terlalu terhormat. Walaupun lelaki itu pintar dalam agama atau ilmu duniawinya, dan itu dituangkan pada ada sedikit cuplikan yang saya suka di dalam buku ini, yaitu lelaki revolusioner yang berpegang pada prinsip-prinsipnya sebenarnya tidak banyak berbeda dengan lelaki lainnya. Mereka mempergunakan kepintaran mereka dengan menukar prinsip mereka untuk mendapatkan apa yang dibeli orang lain dengan uang. Revolusi bagi mereka tak ubahnya sebagai seks bagi kami, sesuatu yang disalahgunakan, sesuatu yang dapat dijual. Jadi dia berani mengungkapkan bahwa tidak ada sebenarnya lelaki yang memang benar-benar terhormat seperti itu. Apapun itu bisa tetap dijual gitu. Lalu ending cerita dari buku ini ialah gak disangka-sangka aja. Endingnya itu
sewah itu. Dan dari ending cerita ini menjadi awal mula mengapa Firdaus ini mengalami hukuman gantung. Jadi untuk teman-teman yang mau membaca buku ini, pastikan membaca sampai benar-benar halaman terakhir, karena kalau misalnya enggak, itu percuma kayak gitu. Dan menurut saya ini buku cocok untuk dibaca perempuan maupun laki-laki, namun harus tetap dalam pengawasan. Maksudnya di sini adalah pesan saya yaitu jangan hanya membaca, tapi juga diskusikanlah. Karena membaca yang sekedar membaca itu percuma, karena ditakutkan ada beberapa hal yang salah tafsir. Sehingga teman-teman kalau memang berminat untuk membaca buku ini, jangan menilainya mentah-mentah dan memikirkannya sendiri. Lebih baik didiskusikan agar poin-poin yang ada di dalam buku ini itu memang benar-benar tercapai, seperti itu. Dan ada satu kata-kata atau cuplikan kata yang saya suka di buku ini, yaitu tak ada perempuan yang dapat menjadi penjahat. Untuk menjadi penjahat hanyalah laki. Sebenarnya juga nggak terlalu memihak kepada perempuan, tapi memang karena keadaannya selalu menyalahkan perempuan yang selalu salah, padahal perempuan dan laki-laki itu sebenarnya sama, yang membedakan hanyalah tingkat ketakwaan dan keimanannya, seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga ini bisa bermanfaat bagi kita semua dan kita tidak disponsori oleh siapapun, sehingga jangan lupa untuk subscribe dan like opini ini demi membantu dan membuat semangat kami membuat konten berikutnya. Jangan lupa untuk like, komen, dan share. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.